Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anita Indah Widyastuti, NIM 811141920 dari kelas Hukum Internasional hari Jumat pukul 07.00 WIB. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari hukum internasional, yaitu pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional atau responsibility. Pertanggungjawaban sendiri merupakan kewajiban untuk memberikan jawaban atau klasifikasi atas suatu tindakan yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Namun, dalam hal ini tidak semua tindakan-tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban negara. Hanya tindakan-tindakan tertentu saja yang mewajibkan suatu negara untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada negara lain. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban negara atau responsibility, maka dalam hal ini ada 3 pembatasan. Yang pertama, pertanggungjawaban negara yang ditimbulkan karena perbuatan dari suatu negara tersebut merugikan negara lain. Dengan demikian, apabila perbuatan dari suatu negara tidak merugikan negara lain, maka tidak dapat dikenai adanya pertanggungjawaban negara. Yang kedua, pertanggungjawaban negara yang ditimbulkan karena perbuatan dari suatu negara tersebut melanggar akan adanya ketentuan dalam hukum internasional. Jadi, apabila perbuatan dari negara tidak melanggar ketentuan atau norma pada hukum internasional, maka tidaklah negara tersebut dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban negara atau responsibility. Dan yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban negara di mana perbuatan yang dilakukan oleh negara tersebut dapat merugikan negara lain namun tidak masuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran pada hukum internasional. Contohnya yaitu apabila suatu negara menolak kedatangan atau kehadiran dari warga negara asing, di mana pada dasarnya suatu negara memiliki hak untuk menerima ataupun menolak kedatangan dari warga negara asing atau WNA. Salah satu contoh kasus dari adanya hal tersebut yaitu pada Presiden Donald Trump, di mana beliau merupakan Presiden Amerika Serikat, pernah mengeluarkan suatu kebijakan di mana negara Amerika Serikat akan menolak atau tidak menerima kedatangan dari warga negara asing yang berasal dari negara-negara Timur Tengah, seperti dari negara Afghanistan, Iran, Azerbaijan, dan lain sebagainya. Donald Trump dalam mengeluarkan kebijakan tersebut mendapatkan banyak pro dan kontra dari dunia internasional. Namun, pada dasarnya juga Amerika Serikat memiliki hak untuk mengeluarkan adanya kebijakan tersebut dengan suatu alasan tertentu. Dan pada dasarnya, negara Amerika Serikat juga memiliki hak-hak untuk melakukan pembatasan akan kedatangan dari warga negara asing. Pada dasarnya, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat tersebut dapat merugikan negara-negara yang berada di Timur Tengah. Namun, di satu sisi juga, kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat tersebut bukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada hukum internasional, sehingga tidak menyebabkan negara Amerika Serikat dimintai pertanggungjawaban negara atas suatu kebijakan yang dikeluarkannya tersebut. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 ini, kedatangan dari warga negara Indonesia ke beberapa negara-negara di dunia sempat mengalami penolakan karena angka penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, sehingga dari negara-negara tersebut mengkhawatirkan akan terjadinya penyebaran dari kasus COVID-19 yang berasal dari negara Indonesia. Dalam hal ini, maka negara Indonesia merasa dirugikan karena kehadiran dari warga negaranya ke negara-negara lain mendapat penolakan. Akan tetapi, di samping itu juga, maka negara yang telah menolak kedatangan dari warga negara Indonesia tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban negara karena perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pada hukum internasional, sehingga tidak dapat dikenai akan adanya responsibility. Upaya pemulihan yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan pecuniary reparation. Dalam pecuniary reparation sendiri dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain tersebut menimbulkan adanya kerugian material atau kerugian secara fisik, sehingga negara yang telah melakukan pelanggaran atau yang telah menyebabkan adanya kerugian tersebut wajib melakukan pemulihan dengan pecuniary reparation. Contoh dari adanya kasus mengenai pecuniary reparation sendiri yaitu semisal negara Indonesia mempunyai sebuah kapal minyak di mana ternyata dalam kapal minyak tersebut belum memenuhi standar-standar sebagaimana apa yang telah ditentukan. Kemudian, kapal minyak Indonesia tersebut melakukan kegiatan pelayaran ke negara lain yang mana dalam pelayaran tersebut terjadilah kebocoran pada kapal, sehingga dari adanya kebocoran tersebut menyebabkan pencemaran air laut pada negara lain yang ditimbulkan dari adanya minyak pada kapal tersebut. Dalam hal ini, maka negara Indonesia harus melakukan upaya pemulihan secara pecuniary reparation, yaitu dengan mengganti kerugian-kerugian yang telah dialami oleh negara yang menimbulkan pencemaran pada air laut tersebut dengan berbagai upaya. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan pembersihan pada air laut akibat dari kebocoran kapal pengangkut minyak yang dimiliki oleh Indonesia tersebut. Dalam pertanggungjawaban negara atau responsibility terdapat berbagai macam pertanggungjawaban negara. Di antaranya yaitu 1. Pertanggungjawaban atas perjanjian internasional. Salah satu bentuk dari perjanjian internasional sendiri yaitu kesepakatan internasional yang terjadi antara negara-negara tertentu. Dalam kesepakatan internasional ini, apabila suatu negara melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, maka negara tersebut memiliki pertanggungjawaban negara atas apa yang ia lakukan tersebut. Yang kedua, yaitu pertanggungjawaban atas kontrak. Contoh dari adanya kontrak sendiri yaitu dengan terlaksanakannya perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Dalam perjanjian bilateral ini, apabila salah satu negara melakukan
pengingkaran, maka ia harus memberikan pertanggungjawaban negara atau responsibility. Contohnya, apabila dalam perjanjian kontrak atau bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia melakukan suatu pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban negara terhadap negara Malaysia, karena dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia tersebut dikhawatirkan akan adanya kerugian-kerugian yang akan dialami oleh pihak negara Malaysia. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban atas konsesi. Konsesi sendiri berkaitan erat dengan adanya hukum lingkungan. Contoh dari perjanjian konsesi yaitu perjanjian yang terjadi antara PT Freeport dengan negara Indonesia. Pada dasarnya, hukum lingkungan sendiri diciptakan untuk melindungi, menjaga, serta melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita dan juga demi terjaganya sumber daya alam. Oleh karena itu, apabila PT Freeport melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum lingkungan, maka PT Freeport haruslah bertanggung jawab atau mempunyai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap negara Indonesia. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban atas ekspropriasi atau nasionalisasi. Ekspropriasi atau nasionalisasi merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Contoh dari adanya ekspropriasi atau nasionalisasi yaitu setelah Indonesia merdeka atau setelah Indonesia dijajah oleh negara Belanda, Portugis, Jepang, dan lain sebagainya, maka pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, negara Indonesia mengadakan adanya ekspropriasi atau nasionalisasi. Dalam kaitannya dengan ekspropriasi, maka terjadi perbedaan pada abad ke-19 dan pada abad ke-20. Pada abad ke-19, ekspropriasi hak milik warga negara asing merupakan dasar untuk dijadikan sebagai tuntutan internasional. Dan sejak abad ke-20, ekspropriasi hak milik warga negara asing untuk kepentingan umum merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum internasional asalkan dalam melakukan ekspropriasi tersebut berdasarkan pada pengumuman politik dalam negeri negara tersebut dan juga tidak membeda-bedakan antara warga negara tersebut dengan warga negara asing. Oleh karena itu, ekspropriasi yang telah dilakukan oleh negara Indonesia pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum internasional. Upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk melakukan ekspropriasi yaitu dengan mengidentifikasi semua aset-aset yang dimiliki oleh negara Belanda yang ada di Indonesia untuk dinasionalisasi. Kemudian dari adanya hal tersebut, ahli waris yang ada di negara Belanda melakukan gugatan kepada pemerintah Indonesia karena aset pribadi milik mereka dirampas oleh negara Indonesia. Dan mengenai adanya hal tersebut, maka pada dasarnya bisa dikenai pertanggungjawaban negara. Yang kelima yaitu pertanggungjawaban atas hutang negara. Suatu negara yang tidak membayar hutang-hutang luar negeri yang dimilikinya berarti pada dasarnya negara tersebut telah melanggar perjanjian atau kontrak hutang antara dirinya dengan negara-negara lain. Yang keenam yaitu pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Pada hakikatnya, kejahatan internasional merupakan semua perbuatan yang melawan hukum dalam dunia internasional atau semua perbuatan yang merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban internasional
dalam kaitannya dengan hukum internasional. The Doctrine of Imputability atau pembebanan kesalahan petugas negara kepada negara. Pada dasarnya, kesalahan yang dilakukan oleh petugas negara atau perwakilan negara atau seseorang yang bertindak atas nama negara, maka negara tersebut memiliki pertanggungjawaban negara atau responsibility. Contohnya yaitu apabila Menteri Luar Negeri Indonesia atau Presiden Indonesia atau perwakilan Indonesia melakukan suatu kesalahan yang mana mereka berperan atas nama negara, maka pada hakikatnya negara Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban negara atau responsibility. Pada pembebanan kesalahan petugas kepada negara, maka terdapat dua pembatasan. Karena pada dasarnya kesalahan yang dilakukan oleh petugas negara tidak seluruhnya dibebankan kepada negara, namun dalam hal ini ada dua pembatasan. Yang pertama yaitu perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Dan yang kedua, hukum internasional telah membebankan adanya pelanggaran atau kejahatan tersebut kepada negaranya yang mana akan dijadikan sebagai pertanggungjawaban negara atau responsibility. Oleh karena itu, dalam hal ini maka bentuk pertanggungjawaban negara bukan lagi kepada individunya, namun kepada negara atau responsibility. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban negara dengan teori fault, maka teori fault sendiri berarti kesalahan. Oleh karena itu, pada dasarnya suatu perbuatan yang dilakukan akan mengandung kesalahan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, beretikat buruk, atau kelalaian yang tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, maka dengan demikian suatu perbuatan dapat mengandung kesalahan apabila telah dilakukan dengan sengaja. Pada strict liability, maka negara memiliki keharusan atas pertanggungjawaban negara atau responsibility tanpa memperhitungkan adanya kesalahan atau fault. Dalam strict liability ini, maka pada dasarnya suatu negara memiliki keharusan untuk bertanggung jawab atau mempunyai responsibility walaupun pihak yang menuntut atau melakukan penuntutan tidak mempunyai bukti kesalahan atas pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Contoh dari adanya strict liability yaitu pada kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, walaupun pada dasarnya bukan merupakan faktor kesengajaan, namun negara-negara di sekitar yang dirugikan seperti Malaysia dan Singapura dapat menuntut negara Indonesia dengan berdalih pada dasarnya negara Indonesia yang ada pada pembakaran hutan tersebut terjadi karena kurangnya standar yang baik pada hutan di Indonesia. Jadi, negara-negara tersebut dapat menuntut negara Indonesia walaupun tidak dengan memperhitungkan adanya kesalahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.